Bro, wah gila, malam-malam nih, sepi nih, gak ada yang ngopi nih. Ada teman-teman nih, itu lagi orangnya. Gua mau nanya-nanya nih sama teman gua, dia kerjanya di kantoran biasa sih. Cuman dia punya hobi fotografer. Katanya fotografer itu nggak sein dulu, tapi nggak tahu sih sekarang. Apa memang guanya yang nggak update sama informasinya. Tapi gue pengen tahu nih, kenapa dia jadi fotografer. Terus katanya sih sempat mau ngejual kameranya nih. Kayaknya tanggung ya. Mendingan kita tanya ya orangnya. Ada di atas sih kayak lagi sendirian. Kita samperin ayo. Halo bro. Halo bro. Bro. Lagi-lagi di bengkel gue. Bengkel yang kecil apa adanya. Bang, cappuccino ya? Siap. Ya. Gue biasa mesen emang cappuccino sih. Jadi cappuccino lagi. Tadi anterin gitu. Kita kayak masuk ke lorong yang gua hantu yang ada di pasar malam tuh. Diana aja. Gua mau pakai masker sih, tapi ngobrol tapi nggak usah lah ya biar nggak ribet gitu. Wey, nih di tim gua nanti dia ngebantuin buat ngambil. Minimal dia kan tahu angle ya. Masa motor nggak tahu angle. Gua mau nanya nih. Boleh. Cuman duduknya harus dirapiin kali ya, biar enak. Siap. Oke. Gua lagi. Cuman ngomongin soal yang nggak penting, tapi penting-pentingin aja sih buat kita. Farhan Mual Alim, apa? Benar nggak sih? Enggak. Apa sih nama asli itu siapa sih? Nama gua Farhan Kapi Kurnia, Pak. Lahir di Bogor, Pak. Latar belakang? Ya. Oh, kayak udah kayak wawancara ya, Bang. Mau masuk kerja, Pak. Ini ngobrol santai ya. Boleh. Ngobrol santai. Lu kerja udah berapa lama? Kerja kalau di tempat gue yang baru sekarang 2 tahun sih. Udah jalan enggak 2 tahun sih. Kurang lebih 4 tahun. Dari gua status gua yang bawah banget sampai yang sekarang udah enak banget kan. Berarti lu bersyukur nih ya dari posisi sekarang ya. Bersyukur banget kan. Jadi dia ini sedikit banyaknya dia ngebantu gua buat tukar pikiran, masuk ke ranah yang bukan kerjaannya. Tapi selama aktivitas itu dijalanin positif kan kenapa enggak ya? Makanya gue selalu support sih buat teman-teman yang memang punya hobinya itu positif, walaupun nggak ada cuannya, tapi seenggaknya lo udah melakukan hal yang benar daripada tidak sama sekali. Betul banget. Terus setuju banget. Anjing, cappuccino enak banget. Nih es. Lo nggak pesan kopi? Oh udah. Udah. Ini gua di sini ngopi nih. Yang gua cari tuh kopi susu, Bang. Itu enak banget. Lo kopi susu, selalu kopi susu. Selalu kopi susu. Soalnya dari sekian menu nih yang ada di Coffee Lab, yang paling gua cari itu sampai baristanya sendiri. Itu Baristanya dicari. Woy, hafal banget, Bang. Gua datang langsung dibikinin tanpa gua pesen. Itu canggihnya. Tiba-tiba lu nggak mesen, lu nggak mau bayar. Pasti gua bayar. Oh, maksudnya kayak bikinnya udah nggak. Oh, jadi barista gue udah hafal nih kalau pesanan dia apa gitu. Hafal banget. Pokoknya lo kalau mau ngopi dari sini aja deh. Gue jamin kopinya enak banget. Gue aja mau berangkat kerja gue kesini, pulang kerja gue kesini, libur pun gue kesini, Bang. Oh gitu. Tapi sempat nggak pernah kesini lo. Bang, lu banyak masalah banget, Bang. Oke, itu urusan masing-masing. Nggak apa-apa, gue sih nggak maksain sih buat teman-teman yang kesini. Nggak harus kesini setiap hari juga nggak apa-apa, bisa nyobain kopi-kopi di tempat lain kan. Cuman ya di sini kita bisa ngobrol, bisa tukar pikiran. Oh ya, nih kan sebenarnya gue penasaran nih sama dunia fotografi nih ya sekarang. Karena dulu gue memang kuliah broadcast, gue pertama kali terjun di dunia kamera ya dunia fotografi. Tapi gue nggak ngerti motret model kayak gimana. Gue taunya
motret-motret di jalanan aja, apa yang bisa gue foto gue foto. Itu gue tahun 2012 2013 lah. Lama. Itu udah lama banget ya, berapa? 8 tahun yang lalu lah kurang lebih. Nah sekarang 2020 nih, lu masih aktif motret? Aktif, dibilang aktif nggak juga bang, cuman ini gue ceritain sedikit ya. Jadi Ini agak kenceng dikit biar pada kedengeran. nih, jadi gini nih, hobi gue udah datang tuh, nih baristanya nih. Iya. Nah, Sorry ya, Bang ya. thank you bang ya. Oke, siap. Oh ya. Jadi gua cerita sedikit aja bang ya. Jadi gini, awal gue main kamera itu karena kayaknya asik gitu ya. Bawa kamera kemana-mana, nenteng, pakai tas gede gitu ya. Keren gitu. Keren aja gitu. Terus kayaknya, ih gila fotografer, udah keren nih pasti kerja di TV nih, kerja di media mana nih, itu kan. Coba deh, gue pinjem kamera punya teman gua sampai rusak, sampai gue beli second, gue ganti lagi. Ada kali bang, 4 kali ganti. Ngegantiin kamera temen lu? Enggak, jadi gua pertama Oh maksudnya lu beli second bekas temen lu, rusak, beli lagi. Sampai akhirnya lu beli yang baru? Bener banget. Berarti hobi yang dijalanin kan ada cuannya dong ya, harusnya? Harusnya. Ya, ada lah dikit-dikit, cuman ya gitu bang, keresahan gua yang sekarang gua jalanin itu kayaknya udah api yang ada di dalam itu kayak udah padam banget bang. Yuk foto gitu. Udah enggak tahu kenapa, cuman kayak males aja gitu loh. Enggak kayak kemarin gue yuk foto yuk sama model yang udah punya nama, yang udah istilahnya good lookingnya tuh kayaknya enak banget kayaknya model. Tapi kok kenapa harus model sih? Fotografi itu kan sebenarnya banyak ya. Lu bisa motret alam, bisa panorama segala macam. Model. Dan kenapa setiap fotografer ngajak model moto itu sebutannya hunting yuk, ya bahasa dulu tuh hunting yuk, takutnya ada modus. Wah kalau itu enggak ya? Wah. Oh enggak. Tapi memang kata-kata itu gue pakai bang. Jadi awalnya tuh gua. Tapi itu memang ada kan? Ada. Jadi awalnya itu gue beli baru. Nah kayaknya gue kalau foto human interest yang aktivitas orang di jalan, kayak tukang sapu atau pedagang pasar, pedagang buah di pasar, itu kayaknya nggak ada feelnya nggak ada gitu. Walaupun beberapa teman gua foto itu dan fotonya sering di repost loh bang di koran-koran, di media sosial kayak Instagram tuh di repost, keren loh. Tapi mungkin nggak ada feelnya sih. Nah iya sih, emang balik lagi kan, skala macam bentuk hobi itu pun di dalamnya ada karakter masing-masing. Lo di jalur mana gitu. Mungkin dia juga nggak menguasai di seluruh bagian jenis tema fotografi, tapi dia mendalami karakter yang dia bisa. Tapi bagus sih, yang penting lu terus lanjut. Terus kenapa dulu bisa ke model ya? Jadi enggak, gue tanya bukan model lagi, oke model. Kenapa lu waktu itu mau jual kamera lu? Jadi gini, mulai resah tuh saat gue ngerasa gue foto sama model, tapi hasilnya kayak gitu-gitu aja. Iya gitu-gitu aja, terus anjing kok begitu gue upload kayak jelek gitu loh. Tapi ada salah satu orang, dia pemilik kedai ini. Gue dong. Enggak, lu ketemu gue tuh saat itu lu ketemu gue ya. Dan lu bilang udah terus aja lu foto, lu nggak usah mikirin omongan orang. Bullshit. Soalnya gini, gue sempet jelekin foto dia, yang jelek banget sih. Bukan nggak jelek ya, maksud gue gini, lu setiap tataan foto itu jangan pernah puas intinya. Jadi lu harus bersyukur masih ada orang ngomong jelek hasil foto lu, biar lu bisa berkembang lagi gitu. Makanya gue ngomong ke dia nggak yang enaknya aja, pahitin sekali. Nih gua ceritain ya, dia anjing gue sampai dibego-begoin, lu gambar foto apa aja lu bisa pegang kamera. Kayak gua jago aja moto ya. Tapi hasilnya ada men, sampai sekarang gue masih di tracknya, walaupun nggak sering lagi men. Tapi modelnya juga tambah banyak ya. Tambah banyak, terus intinya gue jodoh pun datang ya. Wah, kalau itu mah ada bonus. Tapi jodohnya bukan dari model bukan dari model, tapi gue pengennya dari model. Jangan, profesional aja. Tapi ya udahlah gitu. Profesional aja gitu. Mang, gokil sih ini orang kalau itu. Terus kerja, lu masih kerja ya? Di pabrik apa sih lu? Gue kerja di PT Berlina, TBK. Cuman dia tuh pabrik bukan sih jatuhnya? Pabrik, cuman dia udah punya skala besar. Dia memproduksi botol
kemasan kosong. Itu udah bisa ke pangsa internasional. Internasional tuh udah keren. Ya Udah berapa lama? kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya. Oh, tadi lu udah jelasin ya. Udah. Gua nanya lagi. Apa? Jadi gini Paran ini mulai naik ke ranah videografi nih. Cuman kan kalau orang memang walaupun basicnya dari fotografi, mau naik ke videografi itu memang ada persamaan tapi ada juga perbedaannya. Banyak juga sih, nggak segampang mungkin kalau kita jago foto belum tentu bisa main video, karena Bener banget. mengenakan suatu gambar itu susah gampang. Gua sendiri walaupun gua udah kerja di dunia kamera, lebih ke videografi, tapi gue juga tetap masih belajar sih, masih banyak yang harus gue kembangin dari segala macam bentuk Itu ambil. jadi mana, Bang? Gue kerja di salah satu stasiun TV, udah Wah. tahu kali ya. Tahu. Tapi kan ya udah, itu letak gue buat belajar evaluasi diri sih gitu. Nah, jadi gue sekarang nanggap itu bukan cuma sekedar hobi, tapi memang benar-benar pekerjaan yang tanggung jawabnya besar. Ya. Dan di luar itu gue juga ada kesibukan seperti ini ya, ngembangin diri aja biar positif terus ngelakuinnya. Alhamdulillah kan yang negatif pelan-pelan lama-lama hilang. Bener. Sih. Ya terus banyak nih Apanya nih? ilmu-ilmu yang masih kurang nih Oh banyak. Dari tapi lu masih nyari referensi terus. terus masih nyari, cuman masih gua keep, Bang, karena ya gitu. Guanya udah nggak kayak dulu, Bang. Nggak yang semangat ngajak model, gua DM, gua lobby satu-satu. Kak, foto yuk, Kak. Kita collab yuk. Gua pernah ngajak model Jakarta, Bogor. Gua pernah ke Bogor, gua bolak-balik loh, Bang. Jangan berangkat pagi sampai sono siang, sampai sini Tangerang lagi malam. Tuh Cuman karena main foto aja tuh. main foto, karena gue coba kayak apa sih kalau di luar kandang. Gue kan di Tangerang ya, Tangerang tuh spotnya tanggung, Bang, kurang gitu. Akhirnya gue coba ke Bogor dan gue kesana, wih gila, tempatnya bagus banget, favorit KRB Budaya Bogor. KRB tuh mainan gue, KRB sama Surya Kencana tuh Surkan. tuh pecinannya Bogor. Pecinan apaan? Orang Cina. Jadi kan kalau istilahnya pecinan itu kan ada salah satu daerah itu khusus orang Cina. Oh, kampung Cina lah istilahnya Kampung gitu. Cina. Pecinan, gua nggak ngerti pecinan. Pecinan bukan yang di pinggir-pinggir jalan tuh. Bukan lain itu. Apaan ya? Nggak mungkin lah gua ngomong juga di sini. Udah, Janganlah. skip. Ya kadang hobi yang kita jalanin itu kayak, pernah nggak sih lu ngelakuin hobi tapi lu menurut lu itu gua ngelakuin hal yang sia-sia, kayak yang nggak ada artinya sih sebenarnya gua ngerjain suatu hal seperti ini, kayak gitu. Misalnya lu motret, ternyata lu bosan lama-lama dengan lu jadi fotografer. Pernah ada di titik bosan tuh ya. Gue tuh bener bosan sampai akhirnya gue jual kamera gua. Gue jual, Bang. Gue pasang di story di IG, di WA gue pasang. Gue pun bosan sih sama dunia fotografi. Karena dunia fotografi itu cuman moto, ngeliat orang moto. Kalau videografi mungkin lebih menarik buat gue lebih senang, walaupun film-film, bukan film kali ya, video-video nggak jelas kayak gini, nggak jelas ya. Cuman gue demen, maksudnya gue demen sama, gue ngelihat di dalam video gue sendiri, walaupun itu buat pribadi, kayaknya gue senang aja gitu, gue ngeliat diri gue sendiri gitu. Jadi buat patokan biar dandanannya biar lebih rapi gimana ya kan, udah kayak apa tuh yang pakai kaos harus kayak gimana gitu. Karena memang harus ngaca dulu sih sebelum nilai sesuatu ya. Kadang gue buat nilai orang lain, kadang gue ngaca dulu nih, gue pantas nggak tuh ngomong kayak gitu buat dia gitu. Kalau kecuali memang buat belajar ya, sama-sama belajar kan evaluasi diri nih. Nggak masalah. Kayak dia nih, sering banget gue jatuhin, saya berdiri lagi. Karena apa? Ketika lu jatuh itu sebuah pengalaman buat lu, itu cukup. Benar banget. Gue pun bukan apa-apa sih sekarang juga, belum bisa jadi apa-apa. Mimpi gue masih jauh banget, masih ada yang gue kejar. Makanya Mimpi lo apa sih? Satu aja. Yang bikin lu tuh kayaknya oke, gue selesai sampai sini. freedom. Kebebasan. Ketika gue udah punya waktu sendiri,
ketika gue udah punya waktu yang bener-bener gue lagi males ya nggak ada yang ngomelin, yang ketika gue lagi rajin juga nggak ada yang ngasih gue apresiasi apapun. Gue pengen di titik itu karena ketika gue misalnya misalnya nih ya contoh gue pengen banget liburan, nggak ada tuh gue ngeluarin kata-kata kayak ntar ya nunggu waktu, gue atur dulu waktunya, gue nunggu libur dulu gitu-gitu. Gue nggak mau dulu ya. Mungkin kalau sekarang masih karena gue masih kerja, jadi gue masih ada tanggung jawab. Nanti mimpi gue itu ketika itu gue udah tidak punya pekerjaan tetap, tapi gue punya usaha yang memang udah jalan motornya, maksudnya jalan dengan sendirinya. Gue cuman sekedar cross check, ngontrol dan ngembangin konsep-konsep yang ada. Gue lari ke situ-situ aja, jadi bisa ketemu sama klien-klien yang lain, teman-teman atau investor yang memang mau kerja sama bareng gue, pola pikirnya sama, nyambungnya sama gitu. Gue pengen banget keliling Indonesia sih, itu mimpi gue sih sebenarnya. Gue nggak perlu keluar negeri, gue nggak mau. Gue kalau keluar negeri kayaknya apa ya? Gue keluar negeri cuman buat ngapain gitu? Oke, nggak apa-apa. Kalau memang ada rezeki buat keluar negeri itu nggak ada masalah. Apalagi bisa bisnis sampai ke internasional gitu. Tapi kan gue tetap nggak bisa gerak sendiri, gue nggak bisa berdiri sendiri. Makanya sekarang gue lagi ngumpulin teman, nyatuin pola pikir. Kalau ada yang tetap mau maju, ayo. Kalau memang dia nggak kuat untuk maju dan stop di tengah jalan, silakan, itu hak dia. Cuman gue balik lagi, gue ada di titik lagi perubahan sih, perubahan lebih baik ya, dari disiplin waktu segala macam, malesnya, ibadahnya semua. Tapi gue pengen teman-teman gue juga sama kayak gue nih, jadi gerak bareng yang ada sekarang, maju bareng ya, sukses bareng ya bang. Oke. Kayak lu gini kan enak, gue ngeliat lo punya hobi fotografi, lo masih suka motret, berarti ada kegiatan yang memang dipakai buat kehidupan lu sehari-hari juga ya, gitu, walaupun nggak ada uangnya tapi tetap gue jalan. Cuman ya balik lagi bang ya, ada aja duitnya tapi ada lah. Gue sempat kegarap prewed juga sama wedding, memang nggak seberapa tapi cukup lah tuh ya buat makan nasi padang lah, cukup lah. Tapi gue tetap bersyukur itu emang harus, iya dong, biar nikmat kita ditambahin bang. Itu kuncinya sih sebenarnya. Kalau lu pengen pintu rezeki lu dibuka, lo buka tangan lu untuk orang lain. Iya. Karena fakta sih itu. Gue denger lu bikin channel YouTube, gimana udah? Baru niat sih. Jadi gini, gue pengen bikin YouTube, tapi sebelum YouTube itu gue kembangin, karena gue kan belum tahu tahapan-tahapannya ya. Sebenarnya bukan, mungkin sebagian orang bakalan nanya, wah eksistensi nih si Peggy nih. Enggak, gue punya tampang juga masih gini-gini aja, nggak ada yang bisa dicontoh dari gue. Tapi kalau gue lihat udah bisa jadi role model sih bang. Wes gila. Ya. Kayak anak ini tahu kurang gizi. Jadi memang gue pengen bikin YouTube buat belajar gimana ngedirect, gimana jadi talent, gimana cara buat penata cahaya di outdoor. Karena ini kan gerak sendiri, ya dibantu sama tim sih. Tapi ya udah, gue pengen podcast begini biar kita belajar lagi. Masuk IGTV juga nggak apa-apa sih, lumayan. Kalau gue tahu tujuan gue bukan apa yang mau lu isi di YouTube itu, dan apa aja. Tapi bukannya konten lu kemana sih arahnya maksudnya? Nah itu yang edukatif sih. Apa aja tuh? Apa aja, misalnya nih kayak gini nih, mungkin beberapa orang pengen tahu tentang dunia fotografi, tapi kan gua nggak akan bilang fotografi itu begini-begini, cuma nanya latar belakang lu aja, kenapa lu suka sama fotografi. Jadi supaya ada orang-orang yang kenapa gue jadi fotografi, mungkin alasannya yang sama lu, mungkin karena hobi apa segala macam, ada urusan pribadi segala macam. Nggak semua apa-apa ujung-ujungnya duit. Terus apakah bakal beda dari konten-konten yang lain yang udah ada? Sama aja sih, sama. Cuman gue pengen bikin lebih real. Settingan itu pasti ada, cuman settingan itu kan cuman kayak misalnya, oh nanti gue kameranya dari sini ya, lu nya masuknya dari sini, gitu-gitu aja. Tapi kalau isinya gue nggak ada catatan, gue tidak ada sinopsis, gue mau ngangkat apa yang bakalan gue tanya, ya gini aja ngarul ngidul. Tapi kayaknya lebih enak begini sih bang. Ya, karena ya kayak gini aja gue bingung mau nanya apa sama lu kan. Udah, kita tapi ya udah aja, iya, yang penting gue bisa sharing aja. Gue juga apaan sih ya, gue nggak punya sesuatu yang bisa diambil sama orang mau nyontoh gue, nyontoh apanya. Kayak kan yang penting kita kan tukar pikiran, yang penting jadi orang
biar bisa meningkatkan rasa toleransi, maju sesama teman itu lebih enak. Lebih enak sih. Cuman jidat gua mengkilap banget nih. set kinclong apa bang? Yang lampu taman. Ini gua ngobrol soal teman. Menurut lu tuh teman itu artinya apa sih? Kayaknya gua sendiri ya. Mungkin beda umur sama lu ya 2-3 tahun lah. Tapi gua ngerasa circle gua udah mulai sempit nih bang. Dan ada yang bilang teman-teman lu bakal ada ketika lu susah, dan ternyata gua susah nggak ada yang datang. Kenapa sih hal itu sampai umur gua yang setua ini kok masih ada yang kayak gitu? Kenapa lu datang saat senang? Susahnya kemana men? Coba. Menurut lu gimana sih? Pada dasarnya orang nggak mau susah. Pada dasarnya orang maunya senang. Walaupun ada kata-kata gini, bertahanlah di kehidupan yang susah agar ketika engkau terjatuh, engkau sudah terbiasa di waktu susah. Benar sih, cuma bullshit kalau ada orang real kayak gitu, karena banyakan sih orang kalau udah jatuh stres ya, bingung. Makanya itulah butuhnya teman. Sebenarnya teman itu bukan untuk ngebantu kita secara materi, secara ekonomi, finansial, kalau enggak, tapi secara mental cukup. Karena kalau misalnya kalau lagi ada masalah, coba buat luapin, sharing, itu lebih baik daripada lu nggak ngobrol sama sekali, lu pendem, lu stres di rumah, itu nggak bagus men. Badan kurus, kepala botak, ya kan, aduh. Gua dong. Lu emang lu kan lebih cukur, bukan stres. Tapi mana stres ya? Tapi anak-anak manggil gue di sini botak kan? Ya udah nggak apa-apa, emang dandanan lu begitu ya. Coba lu besok datang-datang tiba-tiba gondrong. Woi, jangan bang. Kan sedang ini paham bukan? Oh. Jadi gitu sih, tetap gue minta lu pada jalurnya kembangin aja terus hobi lu. Gak tahu kan lu 10 tahun kemudian tiba-tiba lu buka studio foto. Wah, itu impian gue banget sih, cuman gue ngejalanin apa yang ada dulu. Makanya jadi reality kayak gini. Reality aja dulu. Jangan yang jauh-jauh lah. Di depan mata ada sesuatu yang bisa lo kerjain depan mata lo. Jangan diintar-intarin. Sekali dua kali telat oke lah, masih bisa kita maklumin. Karena manusia punya urusan masing-masing, apalagi bikin-bikin kayak gini mah iseng, nggak ada duitnya. Jadi kadang orang untuk semangat ke situ mungkin agak kayaknya kurang ya. Tapi ya udah, lu selama di otak lu berpikir lu itu pengennya gerak, pengen maju, lakukan terus, jangan diintar-intarin. Lakukan terus, nggak usah berhenti. Salah itu wajar, yang penting lu perbaiki. Gua pun banyak salahnya. Saya mohon maaf. Mohon maaf lahir batin. Ya, enggak gini bang. Prosesnya. Baik lagi ke proses ya. Proses, dan jangan pernah finish. Kenapa? Karena lu selama lu proses, lu akan lari terus. Kalau lu finish berarti lu berhenti. Finish lu di hari tua aja. Jadi mumpung masih muda, lari ya terus. Berdarah-berdarah di kaki, ya kan? Tapi nanti darahnya bisa lu bersihin pakai anduk yang paling mahal. Karena lu akan membuahkan hasil. Dari dalam waktu 30 hari, lu cuman mampu untuk berhasil di dalam 1 hari, itu udah perubahan yang cukup luar biasa menurut gua, jadi daripada lu nggak melakukan apa-apa dalam waktu 30 hari. Jadi maksudnya setiap kegagalan yang lo alamin, lu bisa menerima hasilnya walaupun cuma 1 dibanding 30, 1 banding 30. Seenggaknya itu ada keberhasilan yang lu capai daripada lu tidak sama sekali melakukan sama sekali. Benar-benar dalam ya, gue kayak orang pinter gue ngomongnya. Gua kalau denger omongan lu gua langsung terima notice. Tapi yang gue sekarang ini karena lu juga bang. Gue kayak serius. Mentalis. Mentalis. Gak cocok. Iya sih gitu ya. Gitu aja. Gak usah apa ya, gak usah muluk-muluk harus jadi apa sih, gak usah muluk-muluk harus sampai kapan. Yang penting lu jalanin aja sekarang. Intinya kebebasan, kalau udah enak bebas tuh. Kalau udah hidup bebas tuh enak banget, freedom. Karena lu mau jalan-jalan terserah lu mau cuman males-malesan di rumah juga terserah lu. Mungkin dalam waktu 1 minggu lu pengen males-malesan 2 hari karena yang punya waktu lu sendiri.
yang punya pekerjaan lu sendiri, yang terima resikonya lu sendiri. Jadi ya bebas. Kalau kerja sama orang kan kita masih punya tanggung jawab terhadap orang itu atau perusahaan itu. Jadi kita harus punya tanggung jawab terhadap pekerjaan kita sendiri. Nggak apa-apa, itu buat belajar di kehidupan lu. Bisa lebih baik, bisa lebih disiplin, bisa lebih menghormati, toleransi segala macam. Terus sih ilmunya udah pasti ada. Kalau lu kerja udah pasti ada ilmunya, setiap harinya ada. Dapat sih. By the way, kapan merit, Bang? Speechless lu. Gua nggak tahu merit kapan. Tapi ada lah ya. Keinginan lu punya keluarga yang benar-benar, walaupun lu nggak terlahir dari keluarga sukses, tapi keluarga lu yang akan datang keluarga sukses. Merit wajib ya. Di hukum agama juga ya, wajib. Maksudnya biar rezeki juga makin lancar, ibadah juga lebih sempurna, apalagi sama istri. Udah kalau udah capek pulang kerja ada istri pakai daster. Woi. Wah. Cuman ya udahlah. Papa pulang. Manusia hanya bisa berencana. Takdir Allah yang ngatur. Jadi kita tunggu, kita tetap udah berusaha, kita tetap tunggu. Jodoh tunggu. Makanya sering-sering baca ya, nggak baca. Jujur gua kalau ngobrol sama dia nih, ya gini, merinding gue. Kayak ustadz gua. Bener, serius. Gua kalau dengerin ustadz gua bener sampai pengen nangis kadang. Apa lagi ya? Apa lagi dong? Kita ngobrol apa lagi nih? Apa yang mau ditanyain lagi? Soal kalau gue sih mau nanya lu nih. Kan lu tadi nanya gue mimpi gue kan tentang kebebasan gitu. Cuman kalau gue pengen mimpi lu yang benar bisa lu capai, maksudnya waktu 5-10 tahun ke depan apa yang pengen lu punya? Target gue ya? Iya, target lu apa yang pengen lu punya? Itu di luar konteks lu punya anak atau punya istri ya. Maksudnya kalau anak atau istri kan kita memang udah harus ya pengen punya istri, punya anak. Iya, tapi cita-cita yang pengen dibeli gitu apaan gitu? Apa sih lu pengen beli apa sih yang karena kejar? Kalau gue ngerokok terus nih, sorry nih. Ih, gue tadi udah mesti banget. Iya, itu juga. Enak. Ngobrol udah berapa menit? 25 menit lumayan. Jadi gini Bang, cita-cita gua 5-10 tahun ke depan. Yang mau gue capai adalah karena gue sebagai fotografer bukan dibilang pro juga, masih amatir. Gue pengen punya salah satu tim yang nanti gue bakal ngegarap project-project gede. Itu sih. Gue juga pengen food fotografi kan juga ada produknya kayak gitulah. Terus gue mau ngegarap wedding lagi, prewed. Itu yang gue tahu ya. Itu cuannya gede banget sih. Gue pengen itu aja. Susah gampang. Susah sih bukan gampang. Bikin suatu tim, mengkawinkan hati, pola pikir. Wah itu susah. Biar sama-sama. Jadi setiap ada ide, oke, ada ide, oke, nggak ada ide, tabrakan idenya cuma sedikit tapi langsung oke. Susah. Jadi memang dari sekarang. Nah, susun chemistry-nya ya. Gua aja termasuk udah telat. Gua telat. Kenapa nggak gue lakuin kayak gini-gini dari zaman gua kuliah? Loh, bukannya kalau kuliah berarti sekitar 7-8 tahun yang lalu. Kalau gua udah mulai kayak gini-gini, mungkin sekarang gua udah punya YouTube mungkin ya. Iya, karena dan gue udah punya tim gitu ya. Karena gue baru mau mulai, jadi gue juga pengen belajar. Dan nggak ada sih kata terlambat sih, tapi cuman waktunya aja. Kelihatan udah lebih tua, kalau lebih muda kan lebih fresh aja muka kali. Tapi ya gue nggak kelihatan tua sih. Enggak lah ya. Enggak lah. Ya kayak anak-anak umur 25-24 lah. Karena gue memaksakan diri gue untuk berlaku seperti itu, biar orang lihat gue lebih muda aja. Ya nggak. Tapi walaupun udah tua ya. Tapi nggak laku-laku kan? Nggak laku-laku sih. Slow. Iya. Oke. Yang penting jangan stres hidup, walaupun sesekali ada. Pastilah. Gue juga pernah stres sih. Gitu. Jujur Bang, tahun ini tahun yang terberat buat gue. Berat sih tahun ini. Januari gue ditinggal nyokap gue. Nah itu apa ya, buat kayaknya gue butuh 1 tahun 2 tahun buat melupakan itu semua. Jujur gue bokap udah nggak ada, nyokap juga udah nggak ada Januari kemarin, dan kebetulan bulan kemarin adek gue kecelakaan Bang. Makanya itu gue nggak pernah datang ke sini. Tapi kan
sosok yang bisa memperhatikan lu udah ada. Udah sih. Itu pengganti lah istilahnya, ada yang diambil Pengganti oleh nyokap Allah. gua sih. Ya ada yang diambil oleh Allah, ada yang diberikan. Itu Nah, itu kehidupan muter. Kadang atas, kadang di bawah. Jadi kalau udah di atas jangan pernah sombong. Main-main lah Kalau sini. kalau di bawah pun jangan pernah sungkan. Datang. Karena di sini welcome, gua sebagai Feki membuka untuk semua. Yang penting benar-benar aja yang ngelakuin, jangan yang negatif-negatif. Gua milih-milih juga sih. Nih, sebelum closing nih, lo mau ngasih tahu nggak ke fotografer-fotografer yang lain yang baru mulai lah ya? Kalau yang pro mungkin udah jago, yang baru mulai dari fotografi, lo mau ngasih nasihat apa tuh sedikit aja? Masukan ya, bukan nasihat. Ya, karena ini- belajar. Oke, ini dari gue pribadi, Hmm. gue sebagai fotografer amatir, gue cuma pesan sama lu satu, jangan pernah berhenti buat berkarya deh. Mau itu HP, apapun, mau Xiaomi apalah segala macam, mau kamera. Merek. Sorry, bukan sponsor. Emang Xiaomi kenapa? Bagus loh Xiaomi. Iya udah, lanjut aja. Lanjut ya. Jadi intinya gini, jangan pernah berhenti berkarya. Apapun itu kameranya, apapun itu medianya, lu terusin aja sampai lu nemu jati diri lu sendiri. Jati diri. Jati diri lu sebagai fotografer, dan ingat, jangan cabul. Kalau lu emang pengen berkarya sama model, berkarya sama model. Kalau emang diminta bayar, bayar. Tapi kalau lu nggak bisa bayar, ya udah lu jujur aja. Makanya lu sebagai fotografer, saran gua, lu banyakin teman-teman yang bisa lo anggap model itu sendiri. Jadi bukan untuk sistem bayar atau nggak bayar, tapi sama-sama saling mengisi. Oh dia model, lu fotografer, sama-sama hasilnya untuk pribadi masing-masing. Iya. Hasil fotonya buat lu, hasil fotonya buat dia si model itu kan buat apa sebutannya? Buat Feedback lah. Iya, buat portfolio lah Iya, istilahnya. portfolio sih, Buat portfolio buat untuk iya. supaya buat orang nanti kalau kerja mungkin kepake atau segala macam. Bener banget. Jadi Itu aja nggak usah. Intinya jangan pernah berhenti ya. Itu Jangan aja pernah sih berhenti, lakuin terus. Lakuin terus. Seburuk-buruknya hasil karya kita itu sebuah karya, men. Jadi nggak usah malu, nggak usah takut, tunjukin ke semua orang, berikan apresiasi terhadap diri lu sendiri. Itu yang Bener bikin lu banget. tetap maju. Oke. Sampai di sini aja nih. Ngobrolnya nggak penting ya. Iya. Tapi lumayan deh daripada nggak ngapa-ngapain. Sharing positif lebih baik daripada nggak sama sekali. See you next, kita ngangkat lagi yang lain. Teman-teman kita masih banyak opininya mau gua angkat semua. Oke.